gunakan alat yang memang lazimnya bisa mematikan. Atau ibu melempar sesuatu, mau pakai batu besar bu, sebesar kepala, buat tangan begini. Maksudnya apa? Ada biawak nongol. Nah, di samping rumahnya ada biawak nongol, dilempar, ternyata biawaknya lari, yang muncul suaminya. Kejam amat. Atau jangan suami deh, terlalu kejam ya. Ada tetangganya. Tetangga juga kasihan namanya. Pokoknya ada seseorang nongol, kena kepalanya. Pas di tempat atau di titik yang mematikan, langsung mati. Nah, ini melempar dengan benda yang mematikan, tapi tidak unsur kesengajaan. Ini beda pasalnya dalam syariat Islam. Nah, begitu bu. Sama nembak gunung, terus gunungnya terbang, ada orang muncul di situ ketembak. Nah, itu juga beda pasalnya. Nah, ini diatur dalam bab jinayat. Jadi tentang hukuman itu bagaimana? Masuk hukum apa? Rajam, cambuk, nanti orang minum minuman keras, nanti seperti apa sanksinya. Nah itu bu. Kemudian tentang adab, tentang akhlak. Quran itu masya Allah sudah mengatur kehidupan manusia bu ya, dari A sampai Z itu. Nanti diperjelasnya oleh hadis-hadis Nabi. Kemudian hadis-hadis Nabi dijelaskan oleh siapa bu? Nah, nanti amal ya sahabat, pemahaman sahabat, kemudian ulama-ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Nah, ini dari para ulama yang ahli dalam bidang Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya kita tidak bisa menafikan pendapat ulama, fatwa ulama, karena mereka yang paham tentang itu. Ya, baik, kembali pada nuzul Quran. Dalam ayat ini bu, dengan catatan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan siapa nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi allama bil, yang telah mengajarkan manusia dengan apa? Dengan pena. Masya Allah. Allamal insana ma lam Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia ada tinggal tubuh ya. Yang telah menciptakan dari sesuatu yang melekat. 'Alaq itu sesuatu yang melekat. Melekat di mana? Di dinding rahim. 'Alaq itu namanya. Jadi percampuran antara sperma dan ovum, itu jadi 'alaq namanya. Sesuatu yang melekat di dinding rahim. Nah, kemudian yang telah mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan manusia yang telah dari apa? Sesuatu yang belum dia ketahui. Nah ini bu, dari ayat ini saja masya Allah bu, beberapa ayat ini lihat ditemukannya apa bu? Berbagai macam teman-teman akhir zaman ini, ya subhanallah, berangkat dari ayat ini sesungguhnya. Makanya dulu umat Islam bu, abad-abad mungkin awal-awal bu, abad ketiga, abad keempat, kelima, terus sampai di sini ketujuh, ketika ilmu pengetahuan mulai terkuat bu, kan para penemu hal-hal yang luar biasa itu dari kalangan kaum muslimin. Nah, sekarang sudah diakui bu oleh dunia. Bahkan pernah kami sampaikan dulu di sini, ya kalau tidak salah pernah ada seorang ilmuwan dari Turki. Dia tinggal di Jerman, punya museum sendiri. Dia mengkaji berbagai macam buku ilmu pengetahuan tentang kedokteran, tentang kimia, tentang fisika, tentang pokoknya teknologi yang ada sekarang ini. Itu siapa sebenarnya penemunya? Benar nggak mereka? Selama ini juga kadang-kadang kan penemu ini nama-namanya barat ya. Ya, ada siapa bu? Leonardo da Vinci, ada Isaac Newton, ada siapa lagi ya? Ternyata bu, setelah dikoreksi kita buku-buku mereka, nah sengaja dia pelajari bahasa Inggris segala macam dengan timnya bu, terkuatlah di sana dari sekian ribuan buku itu yang sudah diterjemahkan maupun yang masih aslinya bu. Nah, yang sudah tidak ada tinggal terjemahannya, diteliti bu, sampai ratusan tahun yang lalu itu ada. Ternyata banyak buku-buku itu
yang diterjemahkan ke bahasa Inggris dan bahasa Latin dari bahasa Arab, dan penulisnya, penemunya sekaligus kalau memang itu barang temuan itu ulama dari ulama Islam dari bangsa Arab atau dari Andalusia yang menggunakan bahasa Arab. Hanya saja ketika diterjemahkan mereka tidak jujur. Jadi ada plagiat di sana, pemalsuan Bu. Jadi ditulislah oleh si penerjemah, penulis buku ini atau penyusunnya, pengarangnya adalah nama dia, nama si penerjemah. Padahal itu asli hasil karya ulama Islam. Mestinya kata para ahli dia harus mendapat Nobel, tapi karena yang membagikan Nobel itu orang Yahudi, maka dari dulu sehebat itu tidak pernah sampai sekarang diberikan hadiah Nobel. Itu sudah 4.000 dulu ya, beberapa tahun yang lalu sudah 4.000-an buku yang sudah diseleksi, dikaji dengan teliti, fix itu banyak karya-karya ilmiah dari kaum muslimin yang kemudian diaku oleh mereka, padahal mereka yang menerjemah saja. Nah ini Bu ya, luar biasa. Baik, kembali. Ini satu tentang nuzul Quran dikaitkan dengan diturunkannya 5 ayat dalam surat Al-Alaq ini di Gua Hira melalui Jibril kepada Nabi SAW pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian yang kedua bahwa 17 Ramadan ini dikaitkan dengan nuzul Quran. Ini ada 2 fase ya Bu ya. Tadi fase pertama saya ingatkan, saya ulangi sekali lagi bahwa Al-Quran diturunkan. Penurunan Al-Quran itu ada 2 fase. Secara sekaligus satu Quran full dari Lauhul Mahfuz kemana Bu? Ke langit dunia. Disebut Baitul Izzah. Itu pada malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian dari Baitul Izzah, nah ini Bu, diturunkan pertama kali pada malam atau pada 17 Ramadan di Gua Hira melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah berjumlah 5 ayat. Dari ayat pertama sampai ayat kelima surat Al-Alaq. Kemudian pada saat mana Bu? Perang Badar. Perang Badar. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Jadi hari pembeda itu Bu, ya, yaitu terjadi pada pertempuran bertemunya 2 kelompok antara kaum muslimin Madinah dipimpin oleh Rasulullah dengan kaum musyrikin Mekah di kawasan Badar. Makanya Imam Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali kalau wajah, jadi Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali mengatakan, kata beliau, kanat Lailatul Furqan yauma taqal jam'an. Kanat Lailatul Furqan yauma taqal jam'an, bahwasanya malam pembeda itu antara hak dan batil, yaitu pada saat dipertemukannya oleh Allah ada pertempuran dahsyat antara 2 kelompok kaum musyrikin Mekah dengan kaum muslimin. Lisabti asyaratan min syahri Ramadan, kejadiannya kata beliau tanggal 17 bulan Ramadan. Tahunnya tahun kedua. Dan ini sering disampaikan. Nah ini diturunkan juga di situ ayat. Nah ini Bu, kenapa 17 diperingati sebagai hari nuzul Quran? Karena tadi proses turun ayat pertama kali pada suasana 17 Ramadan, kemudian juga pada peristiwa di perang mana Bu? Perang Badar pun itu ada turun ayat di situ persisnya tanggal 17 Ramadan. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 106 ya, Allah menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah itu secara berangsur. Nanti ada dalam surat Al-Furqan juga 32. Kalau dalam surat Al-Isra 106 itu wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Kata Allah Bu, dan Al-Quran kami turunkan secara berangsur. Nih lihat, secara berangsur kata Allah SWT. Jadi tidak sekaligus. Berapa lama Bu? Selama 23 tahun. Dari usia Nabi 40 tahun diangkat sebagai Nabi, usia kenabian Bu, sampai usia 63 tahun di mana Rasulullah diwafatkan oleh Allah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di mana Bu? Di Madinah. Bilang di Jakarta itu ngantuk berat.
di Madinah. Jadi Nabi nggak pernah ke Jakarta, Bu, ya 23 tahun. Lalu ditaqra'u 'alan nas. Apa kata Allah? Quran diturunkan secara berangsur-angsur agar engkau wahai Muhammad membacakan Al-Quran itu kepada manusia ala muktiu wa nazzalnahu tanzila, dengan pelan-pelan, perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran sebagian demi sebagian, artinya secara bertahap. Ya, ada yang satu surat, ada yang beberapa ayat. Makanya nanti ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah diturunkan di Mekah, Madaniyah diturunkan di Madinah. Secara umum kalau di Mekah di awal dengan ya ayyuhan nas, kalau di Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Karena sudah pada beriman, walaupun tidak sebenarnya begitu, tapi aglabiyah umumnya seperti itu. Nah, lalu kemudian dalam surat apa tadi Bu? Al-Furqan 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika nusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Di sini dikatakan Bu, kata Allah, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Quran itu kok tidak diturunkan sekaligus aja? Kok mesti berangsur-angsur? Ini orang kafir karena ngecek mungkin ya di sini. Mengapa Al-Quran itu kok nggak langsung aja sekaligus? Itu. Nah ini dibantah oleh Allah, kadzalika, Bu, demikianlah diturunkan secara berangsur itu linusabbita bihi fu'adak, agar kami meneguhkan hatimu Muhammad dengan Al-Quran itu. Maka warattalnahu tartila, dan kami bacakan kepadamu secara tartil, secara pelan, perlahan dan benar. Jadi tidak tergesa-gesa, jadi tidak belibet, kata orang Betawi belibet ya Bu ya. Jadi pelan-pelan supaya lebih jelas dan mantap, sehingga bisa dipahami maknanya dengan baik dan benar. Nah Ibu, ini peristiwa apa Bu? Nuzulul Quran. Kenapa diperingati pada 17 dan dianggap penting? Karena dulu juga begitu, para sahabat, kemudian juga Rasulullah, ada momen, bahkan Abu Yasir Malik itu ada satu kitab menjelaskan tentang beberapa peristiwa yang dijelaskan oleh Al-Quran, oleh juga dalam Sunnah dan umat Islam dari sejak salafus saleh. Bahkan Rasulullah SAW juga memperingati itu. Di antaranya apa? Hari di mana Nabi Musa diselamatkan Allah karena 10 bulan Muharram. Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, ngapain kalian puasa? Ini puasa apa? Ini puasa sebagai rasa syukur kami karena Nabi kami diselamatkan dulu pada hari ini, tepatnya 10 Muharram, ketika dikejar oleh Fir'aun dan tenggelamkannya Fir'aun. Maka kami berpuasa sebagai rasa syukur atas diselamatkan kami. Kata Nabi, loh, kami lebih dekat dengan Musa, lebih utama untuk mereka kami. Maka Nabi memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada 10 Muharram. Dan banyak lagi yang lain. Nah, baik itu tentang nuzul Quran. Adapun nanti pembahasannya dari Al-Quran, tadi dari beberapa ayat itu saja, Masya Allah Bu. Ya, saya pernah nyampaikan juga Ibu ya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu apa Bu? Dengan rajin membaca, insya Allah, jangankan asal bisa baca, ya. Orang bisa baca, rajin baca, insya Allah wawasannya akan lebih luas dari orang yang jarang membaca. Makanya ada istilah, ya. Dulu masih ingat ayahnya istri itu, guru kami sering mengingatkan, seorang sarjana yang malas baca bisa dikalahkan oleh sarjono yang rajin baca. Dan itu pun saya wariskan kepada anak-anak didik saya, kepada santri-santri saya. Selalu saya ingatkan, ingat, seorang sarjana mau S1, S2 sarjana yang malas baca bisa dikalahkan wawasannya ilmu oleh seorang sarjono yang rajin baca. Artinya sarjono yang memang tidak sekolah, hanya SD misalnya. Kalau sarjana yang S3 yang dibandingkan, kalau tidak dibaca, itu istilah. Nah, Ibu sekalian rahmat Allah, sekarang kita memasuki hari ke-16, besok ke-17. Mari kita sama-sama evaluasi tentang ibadah saum kita, ibadah tarawih kita, kemudian sedekah kita. Karena 3 hal ini Bu luar biasa. Ya, pertama sholat fardunya, jadi itu yang pokok ya. Kemudian puasa,
kemudian sholat tarawih, kemudian sedekah. Ini Masya Allah Bu, jaminannya luar biasa. Kemudian zikirnya kepada Allah. Kan kemarin sudah kita sampaikan hadisnya ya Bu. Ini lanjutan Bu, to be continue. Dari awal tadi yang naik tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Yang pertama ternyata ketika tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu mengucapkan amin? Enggak, tadi itu Jibril datang kepada saya, dia yang mengatakan begini, merugi orang yang menjumpai Ramadan namun dosanya tidak diampuni, lalu dia mati dan masuk neraka, semoga Allah jauhkan dia darinya. Katakan Muhammad amin, maka aku pun jawab amin. Nah ini Bu, ingat ya, ulama mengatakan ini dalil doa bersama. Orang lain yang berdoa, kemudian kita yang mengamini, atau siapapun yang berdoa diamini oleh orang lain. Nah ini doa jama'i ini. Buktinya Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Karena doa fa'abdallah, sebab Allah jauhkan itu, kata Jibril. Nah sekarang apa saja Bu, kok sampai segitunya Jibril mengatakan sungguh merugi, bahkan celaka orang yang menjumpai Ramadan tapi kok dosanya nggak diampuni. Jawabannya karena di bulan Ramadan Allah menyiapkan berbagai macam fasilitas ya, sarana untuk pengampunan dosa-dosa Bu. Maka pantas dikatakan seperti itu. Pertama dari surat Al-Ahzab yang awal Ramadan, menjelang Ramadan tarhib kami sampaikan. Wasaimin wasaimah wal hafidz wal hafidz wal qasir wal zakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan adapun orang-orang yang berpuasa dengan baik dan benar sesuai syaratnya, ilmu pengetahuannya, tahu pembatalannya, apanya, fikihnya dikuasai, hanya baik dan benar lah Bu, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan mereka yang menjaga kemaluannya Bu, kehormatannya, kemudian orang-orang baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka pastikan Allah, ini Allah yang jamin dulu dalam surat Al-Ahzab 35. Allah siapkan, pasti Allah sediakan untuk mereka pertama maghfiratan, pengampunan atas dosa-dosanya. Yang kedua wa ajran 'azimah, dan pahala yang sangat agung dari Allah. Kemudian yang kedua, lisa'imi farhatan, untuk orang yang berpuasa dalam bulan Bukhari dan Muslim. Bagi orang yang berpuasa, kata Nabi, yang puasa dengan baik dan benar Bu, akan mendapatkan dua kebahagiaan yafrahuma, yang akan dia dapatkan pasti kebahagiaan itu. Yang pertama, idza aftara farihah, ketika berbuka dia pasti bergembira. Maka kalau ada di antara ibu, di antara kita, ketika berbuka Bu, uring-uringan, mohon maaf, gak ada rasa senang sama sekali, gak ada rasa apa Bu, kepuasan batin gitu Bu, sampai kemana? Ini ada masalah. Karena yang menyampaikan itu Nabi kita Muhammad. Iya, tapi suami, iya. Kenapa jadi ada masalah dengan suami? Berarti ada masalah Bu. Pokoknya orang-orang ini masalah ketika berbuka itu biasanya kurma apa pisang goreng ini? Nah, pisang goreng. Ganti dong kurma dong, tempe mendoan. Ya Allah, kadang-kadang nggak kurma, nggak tempe, apa Bu? Es buah. Ya Allah. Aduh, atau kolak pada tidak ya? Kolak biji nangka, biji salak. Kalau di Sunda mah canil ya, canil.